Ya bener-bener wangi banget sih, ini bener-bener fresh banget. Gue bayangin kalau misalnya kayak gue lagi di pantai atau tempat yang panas gitu. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini kita bakal bahas gin. Gin dan Jun. Ya. Gue sebenarnya agak nggak begitu expert sih soal gin, tapi ya kita coba jawab apa yang bisa gue jawab lah. Nah, ini gue bakal bahas gin itu gara-gara di kolom komentar kita tuh banyak banget yang minta gin. Oh ya? Iya, banyak banget. Hampir video kita tentang whisky yang lain-lain itu pasti ada yang, bang gin dong. Mungkin maksudnya minta gin gitu kali. Tuyul. Jadi gue mau bahas dulu nih. Pertama gue pengen tahu gin itu tuh sebenarnya apa sih? Ya, jadi gin itu kan sebenarnya satu kategori sendiri dalam spirit. Dia spirit yang harus ada bahan junipernya gitu, sebagai flavoringnya lah. Gitu. Dan itu udah basic lah ya. Pokoknya kalau nggak ada juniper itu nggak bisa dibilang ini. Kata gin itu sendiri kan dari Jennifer, dari juniper. Oke. Nah ini gara-gara lu udah bahasin juniper itu, kita bahas sejarahnya dulu lah. Gin itu, kalau yang gue tahu kan awalnya itu malah dari Belanda ya. Belanda. Karena selama ini kan kita taunya gin itu kayak London Dry Gin. Jadi persepsi orang tuh mikirnya gin itu dari British, London, gitu, dari British banget ya, gitu. Ternyata kalau gue cari tahu lagi ternyata dari Belanda. Dan malah awalnya itu dibuatnya kan untuk medicine ya, untuk obat-obatan gitu. Coba lu jelasin lebih jelas deh. Langsung dilempar bolanya. Ini apa yang gue ngerti aja. Iya. Jadi sebenarnya kan kenapa yang sekarang terkenal itu London Dry Gin stylenya. Mungkin karena yang paling komersil itu London Dry Gin dan itu yang paling populer. Karena konsumsi gin di UK, terutama di London itu gede banget gitu pas masanya itu, pas awal tahun 1900-an, 1800-an. Itu padahal mereka itu sebenarnya ya awalnya dari Jennifer, tapi akhirnya mereka adapt ke stylenya mereka sendiri dan mereka bikin gin yang lebih dry stylenya gitu. Nah gue tambahin nih, ini kan udah mulai masuk ke Londonnya kan, tapi kan sebelumnya itu kan pas zaman di Belanda itu ada satu nama dokter lah ya. Nah dia sempat bikin gin itu sebagai obat buat pencernaan lah. Terus habis itu ya malah orang-orang Belanda itu ngerasa kok ternyata enak juga rasanya, ya kan. Nah habis itu mereka jadi konsumsi itu di luar buat kesehatan malah. Jadi emang buat minum alkohol lah gitu. Ya karena mabok ya pasti enak lah ya. gitu. Dan ditambah lagi harganya murah. Oh ya. Murah, jauh murah. Jadi makanya pas yang di London itu kalau gue baca, katanya zaman dulu itu kalau misalnya red wine harganya berapa, ini cuma sepersekiannya doang. Jadi orang-orang ngerasa ini salah satu jadi alkohol minuman rakyat lah ya. Dan emang untuk kalangan menengah ke bawah lah. Nah kalau itu gue juga pernah dengar sih. Jadi sempat ada epidemi gin dan di mana pas awal tahun 1900 awal atau 1800 abad 1800 ya. Itu sempat parah banget konsumsi gin, semuanya ketagihan. Sampai dibilang ini penyakit sosial yang sangat parah sekali di London namanya tuh. Nah, waktu itu namanya gin craze ya. Gin craze ya. Jadi katanya sampai ibu-ibu nelantarin anaknya karena mabok-mabokan tiap hari gitu. Karena itu minuman kalangan menengah ke bawah gitu yang gampang banget diakses. Udah hampir kayak drugs gitu lah pada zaman itu. Malah gue baca sampai orang tuh kayak kerja itu dibayarnya pakai gin. Oh ya. Jadi nggak pakai duit lagi. Jadi nih gue kasih lu dua botol ini nih. Jadi mereka pun mau gitu loh. Jadi demi mendapatkan gin, kayak gin tuh udah nggak makan nggak apa-apa yang penting mabok gitu. Balik lagi nih ke historinya yang di Belanda ya. Jadi ini hal yang paling menarik yang sering gue inget. Jadi di bahasa Inggris itu ada istilah Dutch courage. Keberanian Belanda gitu. Ini bahkan udah sampai ke bahasa Inggris yang kita pakai sehari-hari gitu loh. Kayak misalnya lo lagi pengen nembak cewek nih gitu. Gue takut. Udah lo Dutch courage dulu gitu. Lo minum dulu. Biar lo berani gitu. Karena gue denger ini historinya dari zaman pas perang, zaman dulu. Tentara-tentara Inggris itu kan mereka pas perang di Eropa, itu mereka banyak yang di rawa-rawa. Kondisinya itu kan dingin dan nggak higienis lah, karena kan rawa gitu. Jadi banyak penyakit segala macam. Jadi mereka dikasih gin sama si pemerintahnya. Dan dengan dikasih gin itu, mereka jadi sedikit lebih sehat, lebih nggak rentan sama penyakit, dan mereka jadi lebih berani karena mabok. Nah, disitulah istilah kata Dutch courage ini muncul gitu. Tapi kalau lagi perang mabok-mabokan gimana ceritanya tuh? Salah tembak. Gimana ya? Pas yang masuk ke London, itu kan akhirnya yang kalau yang gue baca ya, jadi mereka kan ngerasa distillery itu bikin gin itu udah mulai nggak ada standar lah. Jadi mereka bikinnya tuh udah asal-asalan yang penting murah gitu. Bathtub gin segala gitu, hanya bikin oplos gin di bathtubnya sendiri. Emang ada yang kayak gitu ya? Ada.
Oke, dan waktu itu malah pemerintah sempat kayak bikin satu kayak gerakan buat berhentiin ini nih. Jadi biar anggapannya ini ilegal nih, mereka nggak boleh bikin gin kayak gitu. Nah makanya akhirnya mereka baru muncul namanya London Dry Gin. London Dry Gin ya mereka bikin satu gin itu dengan ada standar minimalnya lah. Jadi standarisasi yang lu bilang itu mungkin itu yang akhirnya ngebedain jenis London Dry Gin ya. Dan gin-gin awalnya dan gitu. gin awalnya. Kalau Jennifer itu kan aslinya dari malt ya, sama kayak whisky gitu, bahannya dari malt, dari barley. Stylenya juga lebih heavy, lebih sweet gitu, karena malt itu kan dari barley, otomatis tuh lebih ada manisnya lah. Kalau London Dry yang sekarang sesuai namanya dry itu lebih nggak manis. Dan proses pembuatannya juga dari distilasinya mungkin udah pakai column still, udah pakai distilasi berkali-kali, di mana tuh rasanya tuh lebih clean dan lebih dry gitu. Nah untuk London Dry Gin itu selain mereka bahan-bahannya selain harus pakai juniper berries, tahu gue tuh harus ada 2 ingredients lagi. Itu ada cassia bark sama angelica root. Itu apa? Ya pokoknya rempah-rempah lah. Jadi cassia bark itu kan kulit kayu dari jenis kayu kasia gitu. Terus angelica root itu akar-akar dari angelica. Ya. Jadi itu yang bikin dry kali ya. Flavor dry-nya. Nah, kalau selain bahan-bahan yang tadi tuh yang juniper berries, cassia bark, bahan-bahan apa lagi sih yang biasa umumnya lah. Meskipun gue tahu gin itu kan pasti tiap distillery beda-beda lah style mereka. Kayak rempah-rempah rahasianya macam kayak KFC ada 11 spice beda gitu. Sebenarnya yang paling umum, paling sering ya, biasanya pasti lemon peel, bergamot, segala macam gitu. Jadi sebenarnya sih gin itu kalau menurut gue lebih ke aroma ya, lebih ke wangi gitu. Hampir kayak lu bikin parfum lah, karena itu yang dicari dari sebuah gin. Dan lu bikin style lu sendiri lah. Makanya gue inget, jadi kalau belum nonton video kita yang sama si Wawan, nah itu kan mereka ada sempet bahas Hendrix Gin kan. Nah itu menurut gue ya seru gitu. Maksudnya mereka ambil dari kebunnya mereka sendiri, mereka tanam apa, mereka bikin gitu kan. Nah ini mungkin sama lah ya, setiap distillery mereka punya style yang mereka masing-masing. Dan bisa dibilang malah setiap negara, sekarang kan banyak negara-negara yang bikin gin nih. Ada di Thailand sempat bikin gin sendiri, Indonesia pun udah bikin gin sendiri, karena menurut gue daerah-daerah tropis terutama di Asia Tenggara ya, kayak Indonesia kita kan rempah-rempahnya banyak, floranya juga banyak banget gitu, ada bunga yang aneh-aneh gitu, itu bagus banget buat bikin gin. Jadi sebenarnya rempah-rempah apapun sebenarnya bisa aja. Bisa, lo bikin karakter style lo sendiri. Di Cina ada nggak ya? Ada pasti. Yang pakai misalnya apa? Mala gitu. Bisa. Sichuan peppercorn. Ini justru kalau kayak misalnya kita ngomong Asia ya, bukan mala sih, tapi sansho pepper yang biasa kita buat makan unagi itu yang agak kebas mirip kayak mala, itu ada di Kinobi. Oh gitu. Nah, jadi dia masukin itu karena itu hal yang sangat Japanese banget. Jadi kadang beberapa negara itu bikin sesuatu gin yang style-nya represent negara itu ya. Betul. Nah kalau Indonesia mungkin bisa pakai apa ya? Misalnya pakai andaliman gitu ya. Bisa. Nah sansho itu mirip banget sama andaliman. Oh gitu. Buat proses pembuatan gin nih. Kalau yang kita tahu kan ya spirits itu rata-rata ya pasti ada distilasi lah. Proses distilasi sampai alkoholnya tinggi gitu kan. Nah ini prosesnya mirip kayak bikin vodka atau bikin whisky atau gimana? Sebenarnya dua-duanya bener sih, karena gin itu sendiri kan bisa distilasi dari misalnya pot still, kayak whisky. Itu whisky kan kita tahu kalau Scotch whisky itu rata-rata 2 kali didistilasi pakai pot still, dimana flavornya itu lebih heavy biasanya. Yang lebih modern caranya sekarang yang dari column still. Jadi column still itu sekali dia distilasi itu udah tinggi banget dan dia langsung beberapa kali distilasi sekaligus. Gitu. Biasanya di situ itu lebih clean rasanya. Itu sama persis kayak bikin vodka. Cuman perbedaannya menurut gue sih gin lebih kayak lu bikin vodka tapi lu kasih rempah-rempah flavoring gitu di sana. Jadi pertama kali prosesnya persis kayak bikin vodka dulu lah ya. Either lu mau pakai grain atau mau pakai malt, abis lu jadi spiritnya nih new make gitu lah ya. Lu bikin neutral spirit lah. Ya, abis itu baru lu masukin rempah-rempah, ibaratnya kayak lu distill ulang bersama rempah-rempah itu gitu ya. Betul. Nah, tapi mereka ada proses aging lagi nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Sih. Makanya belakangan ini kan banyak distillery baru di Scotland misalnya ya. Mereka bikin distillery whisky, tapi karena whisky itu kan harus nunggu, harus aging. Jadi mereka bikin gin dulu jualan. Biar jadi duit langsung, tanpa harus aging mereka langsung bisa jual ya. Nah contohnya ada nggak nama-nama distillery? Contohnya Bruichladdich misalnya. Bruichladdich ada bikin gin ya? Ginnya itu si The Botanist. Oh iya. Itu dia sembari nunggu Bruichladdich ya kita bikin gin lah gitu. Berarti sebenarnya gin itu bisa bikin gin pitted juga ya? Bisa. Ada nggak? Ada ya? Ada pitted gin. Ada mereknya nggak?
Kinobi sempat bikin yang pitted. Pitted gin. Tapi dia caranya mungkin kemarin agak beda ya, karena pitnya dia bekas dari kas, jadi dia aging sedikit di kas, jadi ada pitted. Padahal Bruladi bisa banget ya bikin pitted Secara gin. teknis sih bisa banget, dan gue yakin pasti ada. Cuma mungkin rasanya nggak terlalu bisa diterima orang kali ya. Kayak udah smoky, terus Floral, berspice. terus spice. Ya lucu sih sebenarnya sih. Ya. Yang Kinobi aging di Cask Common itu gue pernah coba pas di Jepang, karena dia kan special release, dia collab. Pas kita bikin Negroni itu lucu banget, Negroni itu pitted smoky gitu. Nah, abis itu mereka setelah proses yang bersama rempah-rempah itu akhirnya udah tinggal langsung di bottling aja berarti ya. Betul. Nah, tapi kalau yang gue baca, gin itu kan ada beberapa jenis nih. Misalnya London Dry Gin itu mungkin mereka rempah-rempahnya harus didistil bareng. Nah, tapi ada jenis gin lain yang mereka boleh tambahin rasa itu setelah mereka didistil. Jadi tanpa mereka, ya ibaratnya nggak direbus bareng lah, nggak dimasak bareng gitu. Ditambah apa ya, ngomong kasarnya, tambah essence gitu. Essence lah ya. Terus gue mau ngomong apa ya? Ini sesuatu gue gak bisa jawab. Ya, jadi yang tadi lu bilang itu kan ada yang harus di vapor distillation bareng sama si rempahnya gitu. Ada juga kalau beberapa cara tuh dia lebih ngambil kayak cara blendingnya whisky sih sebenarnya. Jadi dia satu persatu. Misalnya citrus, si lemon peel-nya. Jadi dia bikin spirit yang di-infuse sama si lemon ini. Terus ada lagi yang sama peppernya, ada lagi yang sama green tea. Setelah itu mereka masing-masing komponennya itu baru dicampurin lagi, di blend lagi, baru jadi ginnya. Itu contohnya si Kinobi. Kinobi kayak gitu ya. Ini gue inget karena gue pernah kesana dan dikasih lihat caranya gitu. Dan lu sempat ke Kinobi? Sempat Kinobi. Menurut gue ini sesuatu yang sangat interesting ya, karena argumennya mereka itu gini, kalau lu semua rempah-rempahnya lu distill bareng, lu nggak tahu kadarnya mau berapa persen gitu atau iya, rasanya itu nggak bakal konsisten menurut mereka. Karena gini, lo kulit jeruk misalnya, kulit lemon, itu setiap harvest kan pasti beda-beda. Kualitasnya ada kadang lebih pahit, kadang lebih enggak. Green tea misalnya, itu juga nggak bisa lo kontrol rasanya gimana. Jadi dengan dia bikin beda-beda, dan lo tinggal ngambil, oh yang kali ini lebih pahit nih, gue kurangin si lemonnya. Jadi lo bisa kontrol. Itu persis kayak inilah, nge-blending whisky lah ya. Jadi barrel dari ini, oh ini lebih manis, kadang batch lain bisa lebih apa gitu. Mereka tinggal campur-campur doang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya prosesnya yang didistil bareng gitu, ibaratnya yang London Dry Gin lah, berarti tiap batch itu sebenarnya bisa rasanya bisa beda-beda juga ya? Secara teori sih harusnya gitu ya, cuman biasanya kayak gitu kan produksinya tuh massal banget. Jadi mungkin kita juga nggak bakal ngerasain bedanya terlalu jauh gimana. Nah, kita udah bahas proses produksinya lah. Nah, sekarang kita jenis-jenis ginnya. Nah, yang kita paling sering dengar kan London Dry Gin. Terus mungkin di luar itu, ya kayaknya orang udah nggak tahu malah ya. Iya, yang lain sih jarang banget karena yang paling populer tuh London Dry. Gitu. Apalagi hampir di setiap di film atau apa gitu, misalnya kayak lu lihat James Bond gitu, dia populerin gitu kayak, gue minum martini nih, gitu, gin. Itu udah pasti London Dry gitu. Dan brand-brand populer misalnya kayak Gordon's. Gordon's Gin malah si Alexander Gordon ya. Dia itu malah bisa dibilang pelopornya komersialisasi gin di orang di pertama dunia yang bikin, malah. Iya. Tapi mungkin sebelumnya di Belanda udah ada yang bikin pabrik Belanda gin. Udah ada, malah kayak Bols segala gitu kan terkenal bikin gin, Jennifernya. Cuman mungkin yang pertama bener-bener ngepopulerin sampai ke dunia gitu, itu Gordon. Makanya lu sekarang ke seluruh dunia mau dimanapun gin, Gordon Gin pasti ada. Mungkin waktu itu dia juga salah satu yang jadi pelopor yang tadi gue cerita, pemerintah itu bikin standarisasi. Nah si Gordon itu pertama kali yang bikin gitu, sesuai yang ada standarnya lah. Di luar itu nih, kalau gue baca kan tadi ada kayak misalnya ada contohnya nih Plymouth Gin, terus ada kalau ini Kinobi kan dari Jepang. Jadi ini kebetulan ada beberapa negara lah. Jadi misalnya Malvi itu dari Itali, Nordes itu jatuhnya udah Mediterranean Gin lah ya. Sama ini ada dari New Zealand. Nah di Indonesia sih juga ada sih. Ada si East Indies ya. Terus mungkin ya kayak hampir semua negara mungkin bisa bikin gin sih dengan mudah gitu. Sesuatu yang nggak susah. Dan nggak ada regulasi khusus kayak ini harus buat di negara apa atau nggak ada proses aging. Jadi mau iklimnya sepanas apapun atau sedingin apapun juga nggak terlalu pengaruh gitu kan. Nah lu tahu nggak kalau misalnya Plymouth Gin gitu-gitu itu apa? Nggak tahu. Plymouth itu dari mana sih?
Dari England. Jadi Plymouth itu nama kota sebenarnya. Oh. Cuman ya London, Plymouth gitu ya. Cuman gue sendiri nggak terlalu ngerti ya historinya gimana. Yang pasti Plymouth itu nama kota di UK, di England. Cuman kalau dari rasa biasanya Plymouth Gin tuh lebih soft karakternya dan lebih manis dibanding London Dry. Sesuai namanya London Dry kan dry banget. Dry, gitu. Ya kalau misalnya awal itu yang Jennifer itu ya. Jennifer. Tapi sekarang mungkin udah nggak ada kali ya. Ada ya. Ada. Cuman mungkin nggak populer aja di Asia. Gitu. Tapi mungkin di Eropa mungkin Jennifer aslinya tuh masih ada ya. Jennifer, ya. Itu sebenarnya brand atau panggilan kayak gue mau Jennifer. Jennifer sebenarnya sih kategori sih. Cuman sekarang yang paling sering kita temuin ya, yang gue temuin, mungkin gue jarang main ke Eropa atau apa, kayak kalau lu main ke cocktail bar atau apa di Asia, yang paling populer ya Bols Jennifer. Okay. Kita tahu ya Bols kan yang warna-warni liqueur gitu. Tapi sebenarnya dia terkenal juga buat bikin Jennifer. Karena dari Belanda kan Bols. Ya sisanya gin apapun ya sebenarnya yang nggak ada kategorinya lagi ya, maksudnya gin pada umumnya varian stylenya sendiri gitu. Ya sebenarnya kayak asal mulanya London Dry juga kan sebutannya karena populernya style kayak gitu di London. Lama-lama orang taunya oh ini stylenya London Dry nih gitu. Makanya kayak misalnya gue balik lagi nih ke Kinobi, dia ngomongnya Kyoto Dry Gin. Tapi sebenarnya bisa dibilang stylenya sama kayak London Dry, cuman ini dia pakai Kyoto. Ya. Jadi sebenarnya ntar kalau misalnya buat di Jakarta pun Jakarta bikin Jakarta Dry Gin bisa, gitu, boleh juga kan. Nah makanya kalau gue lihat sih sekarang gin itu udah mulai makin banyak apa ya, variannya lebih luas, lebih eksperimental lah ya. Jadi misalnya kayak contohnya yang New Zealand ini Scapegrace, dia namanya Black Gin. Jadi kalau misalnya kita coba tuh, kita buka aja ya. Jangan deh, sayang. Nah, ada Scapegrace dari Black Gin, kayak ada Malvi yang ada flavor orange juga. Terus kemarin kalau dari Australia ada Four Pillars, yang ada Shiraz, ada Yuzu, ya kan? Jadi makin kesini tuh makin banyak rasa-rasa yang aneh-aneh sih sebenarnya. Betul. Ada gin yang pakai sakura juga. Sakura ya. Setelah kita bicara jenis-jenis nih, ya gin itu kan pasti identik sama koktail, ya kan? Banyak klasik koktail sama koktail baru ada pakai bahan dasarnya gin. Betul. Nah, bahan yang paling terkenal klasik koktail itu apa sih? Apa aja? Kalau ngomong gin sih udah pasti gin tonic sih kalau. Ya, gin tonic udah paling simple dan paling umum lah ya. Nah, ngomong gin tonic nih, sebenarnya kan tonic itu kan tonic water itu kan sebenarnya harus pakai kina ya. Which is Indonesia itu salah satu produsen terbesar di dunia untuk kina. Kina itu ya. Nah, sebenarnya kalau gue baca historinya kan sebenarnya menarik. Tadinya tuh gin tonic itu dipakai buat tentara-tentara juga ya. Buat yang mereka ke hutan, mereka karena banyak nyamuk malaria, ya mereka harus minum gin. Sebenarnya bukan gin tonic, minum tonic waternya karena ada kinanya ya, buat menghindari malaria. Cuman ya namanya lu seorang tentara, lu bule nih, lu dikirim jauh-jauh ke Asia, Afrika gitu buat perang, lu pasti stres gitu kayak aduh masa gue minumnya kayak gini sih, gue tambahin gin dah, mabok dulu biar gak stres banget. Jadi sebenarnya itu sejarahnya atau lu yang iya logikanya gitu ya. Jadi dia dikasih toniknya doang, terus akhirnya aduh nanggung nih, udahlah tambahin gin gitu. Karena kan lo yang tadi gue bilang Dutch Courage, jadi tentaranya si Inggris ini dulu dikasih sebagai bekal mereka, kan dikasih gin juga buat Dutch Courage ini deh. Terus dia dikasih juga sama tonic. Mungkin dia pikir kayak dia pada minumnya pahit banget kayak gitu gini ya. Udah deh gue tambahin jadi gin tonic. Terus ditambah lagi ada lime, ada lemon segala macam gitu kan. Itu juga vitamin C juga, jadi bagus gitu buat tubuh. Jadi dapat. Jadi kalau mau sehat minum gin tonic yang banyak. Ya. Oh dan by the way gin ini bisa mengurangi berat badan. Oh gitu? Karena dia kan banyak rempah-rempah, herbs dan lain-lain tuh. Jadi kayak lu minum infused water gitu infused water, betul. Kalau orang bilang alkohol tuh nambah berat badan, tapi ini gin tonic malah ngurangin berat badan. Ya tergantung lu minumnya berapa banyak juga sebenarnya. Makanya kan sempat ada teori, orang bilang, ini James Bond dari dulu kok kayak sehat banget dan kuat banget gitu loh. Padahal udah berpuluh-puluh tahun di filmnya, cuma dia muda terus. Ya itu kan film. Iya, cuma diceritakan kan ini James Bond udah 60-70 tahun tapi masih muda orangnya gitu kan. Jadi orang bilang, oh ini kayaknya gara-gara dia minumnya martini terus nih. Jadi itu sehat, dia nggak gendut. Orang Crayon Shinchan ya gue, dari gue kecil sampai sekarang Crayon Shinchan terus gitu. Gin itu antioksidannya banyak banget. Oh. Jadi lu awet muda, sehat gitu ya. Coba lu minum 1 botol, pasti muda kelihatannya. Nah kita bisa nggak
biar temen-temen bisa lihat nih, kita bikinlah satu koktail gitu, misalnya dari Emang itu alasannya kita syuting di bar ini kan, buat bikin koktailnya gitu. Jadi yang biar temen-temen yang nggak tahu, kita settingannya beda sama biasanya. Nah hari ini kita lagi ada di Bar Mirai ya, lokasinya juga di Peak juga. Nanti alamatnya adalah di sini. Dan kebetulan nanti bakal ada bikin koktail bar juga ya. Ini sekalian promosi lah. Thank you. Jadi hari ini lu mau buat apa? Ini minuman yang mungkin presentasi tubuh gua paling banyak itu. Isinya itu? Apa itu? Gin tonic. Oh, gin tonic. Karena dari zaman gua kuliah aja, itu gua mungkin sehari bisa minum 3-4 gelas gin tonic. Soalnya paling gampang dibikin. Soalnya lu masuknya di kalangan menengah ke bawah ya. Dan suka mabuk-mabuk kan, uring-uringan, mabuk gitu. Tapi enggak lah, tapi sekarang gin pun banyak yang premium juga yang harganya memang udah mahal. Jadi ya persepsi minuman menengah ke bawah itu ya zaman dulu lah, zaman abad 17-18 lah ya. Sebenarnya menurut gue ini agak off track dikit, cuman menurut gue kita lagi di zaman golden eranya minuman tuh ya. Karena kalau kita ngomong kualitas minuman kayak zaman dulu whisky itu juga kualitasnya nggak jelas gitu loh. Makanya orang menciptakan koktail segala macam. Cuman sekarang dengan meledaknya popularitas minuman, orang jadi ngerti cara enjoy gitu. Kualitas gin dan kualitas spirit whisky dan yang kita ada ini sekarang ya. Itu udah tinggi banget sebenarnya levelnya gitu. Udah masuk ke level kulineri sebenarnya gitu. Kalau selama ini kan gue taunya gin tonic ya udah asal taruh gin, tonic apa aja gitu. Es udah selesai gitu. Nah, menurut gue ya itu bisa, itu gin tonic aja. Cuman sekarang ini kalau misalnya lu ke gin bar gitu di luar atau di mana, kadang orang nanya, ginnya mau apa? Tonic lu mau apa? Tonic tuh banyak banget sekarang jenis-jenisnya gitu. Dan itu rasanya juga beda-beda. Beda-beda. Nah ya udah kita coba. Kita cobain yang gue lagi seneng banget ya sekarang ini ya. Nah ini tadi udah dibuatin Bro Haggis ya, gue coba ya. Soalnya gue jarang gitu, maksudnya lihat tonic ada biji-bijian gini kayak boba gitu. Itu coba lu makan. Tapi ini beneran boleh dimakan? Boleh, ya itu sebenarnya black pepper. Oke. Dan ini sebenarnya rasa black peppernya sebenarnya ada pengaruh. Ada pengaruh. Ini. Coba ya, gue coba sama. Ntar gue jelasin, lo coba dulu deh. Enak sih. Soalnya yang pertama pas lu mau minum aroma dari lime-nya itu ya. Fresh banget. Lemon, bukan lime. Oh iya, lemon ya. Lemon peel. Ini kan kita pakai Kinobi base-nya. Terus tonicnya kita pakai Candid Imperial. Jadi kenapa kita pakai black pepper ini sama si lemon peel? Karena kita pengen nge-highlight beberapa ingredient, beberapa notes dari si Kinobi ini. Jadi kita tahu Kinobi ini kan ada si sansho peppernya. Jadi dengan kita kasih si lemon peel ini, itu top notes-nya tuh bakal wangi banget, tuh bakal ngerasain. Iya bener-bener wangi banget sih, ini bener-bener fresh banget. Gue bayangin kalau misalnya kayak gue lagi di pantai, terus tempat yang panas gitu. Gue minum ini, gue nggak berasa kayak lagi minum alkohol sih. Iya, emang jadi itu kayak gunanya soft drink gitu. Nah, dan lu tau gak kalau kayak di negara-negara panas tuh, kayak di Spanyol itu pengkonsumsi gin terbesar di dunia. Spanyol? Gue pernah diceritain, gue sendiri sih belum pernah kesana ya. Katanya cara mereka serving gin tonic di Spanyol, lu ke bar manapun gitu atau ke restoran, lu pesen gin tonic, temen gue sempet bingung gitu. Jadi dikasih gelas, dikasih es, terus orangnya bawa botolnya, dituang. Jadi nggak pakai takaran, nggak pakai takaran, dituang terus dia, temen gue bengong ngeliatin waiternya juga ngeliatin dia gitu, nambah terus sampai udah segini gin dia. Terus temen gue bilang, wait, lu ngapain? Lu nggak bilang stop. Oh gitu. Di Spanyol itu ternyata dia tuangin sampai lu bilang stop. Itu ginnya lu mau seberapa itu bebas. Terus harganya sama? Harganya sama. Oh gitu. Ya, karena itu bener-bener udah minuman yang umum. Kali gue bawa gelas sendiri. Abis itu lu mau pulang. Dia liatin gue, liatin. Jadi dia dapetnya tuh ginnya itu segini, si toniknya cuma segini. Gila, jadi yang penting bener-bener full, tinggal komposisi tonik sama ginnya itu tergantung lu gitu. Tergantung lu mau seberapa kenceng gitu. Karena buat mereka itu udah kayak minuman sehari-hari gitu di sana, di Spanyol. Okay. Nah, balik lagi deh ke ini. Jadi menurut gue gin tonic itu mungkin banyak yang ngerasa ini koktail yang simple banget ya, gampang banget gitu. Cuma menurut gue untuk ngedapetin gin tonic yang enak ada step-stepnya lah, basicnya gitu. Satu, temperatur itu penting banget menurut gue. Kata kita pastinya nggak mau es yang udah mencair, terus lu tambahin gin, lu tambahin tonic lagi, itu kan bakal encer banget rasanya gitu, nggak enak. Terus kedua, lu mau sodanya itu nggak hilang si bubble-nya.
Jadi untuk menghindari soda hilang itu biasanya lo harus temperaturnya itu nggak boleh terlalu jauh berbeda. Jadi soda itu kagetan. Misalnya lo taruh gin Latah dia tapi. latah, ya, dia kaget makanya kabur semua hilang gitu. Makanya lo sering banget kadang lo dapet gin tonic gitu, kok nggak ada sodanya ya gitu ya. Yang disalahin malah wah sodanya udah flat nih, atau lo minumnya kelamaan sih. Tapi sebenarnya itu ada sainsnya gitu loh. Kalau temperaturnya misalnya si ginnya dingin dan sodanya nggak lo dinginin, dia anget, begitu lo kena perbedaan temperatur itu soda itu buyar semua. Jadi mendingan dua-duanya anget misalnya ginnya anget, sodanya anget, terus lu baru tambahin es belakangan. Atau kalau lu mau bener-bener dinginin dulu ginnya, sodanya itu juga harus temperatur yang kurang lebih sama dinginnya. Jadi dia nyatu gitu loh. Bentuk gelas Ya, emang bentuk ngaruh? gelas juga ngaruh Oke. efek. Karena kalau lu ke bar apa ke restoran gitu, kadang lu ngeliat bentuk-bentuk gelas gin tonic tuh beda-beda gitu. Ada yang kadang kayak gelas wine, goblet gede gitu, ada yang kayak gini. Terus semua kan kita pengen aromanya itu ngumpul gitu loh, hampir kayak gelas nosing sebenarnya. Oh malah bukan pakai gelas old fashion gitu-gitu ya? Atau high bisa juga sebenarnya. Cuman sekarang kayak tadi gue bilang, gin ini kan sekarang udah advance banget nih. Banyak aroma-aroma yang unik banget. Itu experience yang harus kita sampaikan juga ke customer gitu loh. Kalau lu semua gelasnya sama gitu, ya sama aja, nggak ada gunanya gitu loh. Jadi kadang ada beberapa gin yang misalnya emang lebih ke citrusi atau apa gitu. Kita pengen dia lebih keluar citrusnya gitu, atau floralnya lebih kita kumpulin gitu. Nah kalau bentuk es, kalau ini kan kebetulan esnya es biasa lah ya. Gitu. Sebenarnya kayak misal kita pakai ice ball atau apa lebih bagus gak? Nah ini sesuatu yang gue nggak bisa komentar terlalu ini karena gue bukan expert di mixologi juga ya. Cuman kalau gin tonic gue sukanya beberapa es kecil-kecil lo gabungin sih, karena lebih benar aja gitu loh, dan dilutionnya juga dapet gitu. Kalau lo pakai ice block kayaknya aneh gitu buat gin tonic. Ya, tapi yang pasti jangan pakai crush ice juga, bentar doang udah jadi air semua. Nah jadi summary dari topik kita hari ini tentang gin, Apa yang kita kan pelajari gitu, karena dari tadi gue ngerasa kayak kita ngomong nawar ngidul nggak jelas gitu. enggak lah. Ya pokoknya kan hari ini kita udah pelajarin semua nih tentang gin. Mungkin ya basic lah. Kita udah belajar gin itu apa, dibuat dari apa, sejarahnya, sampai bisa dibuat apa aja sih. Kayak kita bikin koktail. Meskipun ya gin tonic ini di bayangan gue tadinya tuh sesuatu yang simple banget. Yang Sebenarnya kayak emang simple, cuman kalau lo ngerti basicnya, lo bisa memaksimalkan apa yang lo dapat dari si gin tonic ini lah. tapi ternyata ya unik. Misalnya kita bisa taruh black pepper yang tadinya gue kira ini Boba. gue kira biji pepaya. Ya bisa juga, sebenarnya biji pepaya enak juga. Ada yang pakai strawberry, ada kan macam-macam kan gin tonic gitu. Yang meskipun masih banyak koktail-koktail lain lah yang bisa dibuat dari gin gitu. Oh iya, sama ada satu lagi namanya slow gin. Nah slow gin itu kan tapi sebenarnya itu udah di luar gin lah ya. Slow gin juga sebenarnya, cuman dia kan pakai slow berry. Oke, bukannya itu udah masuknya ke liquor gitu ya? Wah, kalau kategori gue nggak gitu. Karena setahu gue ya itu alkoholnya pun cuma kayak 25-35%. Karena itu manis banget. Kan? Ya, dan mereka sebenarnya gin yang dicampur sama jus dari si slow itu. Betul. Ya udah paling itu aja sih. Ya sebenarnya sih ini yang pengen disampaikan sih. Jadi untuk gin penggunaannya kan kalian udah tahu nih historinya segala macam, jenis-jenis aroma yang beda-beda itu dipelajari. Nah tinggal kalian gimana menggunakannya di koktail. Karena menurut gue gin itu selalu tentang aroma. Jadi kalian mau bikin koktail apapun, ingat yang pengen kalian keluarkan itu aromanya nih. Ginnya karakternya apa gitu. Dan sebenarnya kan kayak misalnya Hendrix aja aromanya beda-beda. Beda-beda. Kayak kemarin ada yang rasa mawar, ya, ada yang Neptunia, ada yang cucumbernya yang ditonjolin. Jadi sebenarnya gin tonic pun rasanya bisa beda-beda. Bisa beda-beda, semua gin, tergantung gin apa yang dipakai gitu. Dan menurut gua satu, aroma apa yang pengen kalian tonjolin. Kedua tuh lebih ke temperatur, jangan lupa. Temperatur dan fisika sih sebenarnya sih, kayak misalnya soda ini supaya dia nggak hilang atau apa. Bagaimana kalian mengeluarkan karakter terbaik dari semua ingredient ini gitu. Ya udah paling itu aja hari ini menurut gua lumayan seru. Meskipun gua tadinya nggak terlalu dalemin gin, tapi ternyata gin itu seru banget gitu. Pantesan teman-teman banyak banget yang komentar pengen minta gin dong dibahas gitu. Nah buat teman-teman ada spirit lainnya atau apa yang mau kita bahas di konten kita, jangan lupa komen, and see you on next video. Bye bye.